Halo Bu Nusian, rekan-rekan mahasiswa dan saudara sekalian, kembali dalam materi kuliah e-supply chain management dengan saya Fauzi Khair. Pada sesi yang ke-9, sesi ini membahas mengenai trading equation modeling atau pemodelan penjualan koalisi untuk sistem rantai pasok. Sebuah koalisi untuk rantai pasok dapat dipahami sebagai hal yang penting dalam jaringan produksi di mana pemasok dan semua mitra dalam level rantai pasok bekerjasama untuk tujuan tertentu. Koalisi mencakup beberapa kegiatan yang menghasilkan pengaturan formal maupun pengaturan informal. Kegiatan tersebut dapat berupa cara menentukan atau bertukar cara dan kendala bagaimana waktu untuk bertukar informasi serta kondisi koalisi. Koalisi juga berkaitan dengan semua aspek dalam hal kerjasama atau kolaborasi dengan mitra, serta penilaian dan seleksi mitra, tentu menentukan kualitas produk yang akan diberikan, baik berupa keuntungan dan risiko yang akan diambil secara bersama. Untuk meningkatkan keuntungan individu dalam menghadapi globalisasi, tentu semua anggota rantai pasok harus bekerja sama dalam mencapai pasar baru, dalam mengembangkan produk-produk untuk memberikan jasa yang berkualitas. Sehingga internet muncul dan menjadikan media internet ini sebagai cara untuk memperluas pasar dan memungkinkan kolaborasi dilakukan pada semua tahap manufaktur produk, baik tahap pengujian, perdagangan, ataupun melalui perdagangan elektronik. Sehingga dukungan untuk kolaborasi melalui penggunaan internet tadi disebut dengan e-koalisi. Sehingga pada perdagangan tradisional, baik dengan menggunakan model elektronik pun juga menggencar pada bagian ini dengan mengaktifkan penawaran secara online, pemesanan secara online, pembayaran secara online, dan pengiriman barang pun juga melalui sistem online management. Oleh karena itu, sistem koalisi dalam supply chain management tentu terdapat beberapa karakteristik di mana tentu masih terdapat isolasi dari anggota supply chain itu sendiri. Meskipun masing-masing anggota rantai pasok terhubung dalam sebuah sistem web interface, tapi mereka pada nyatanya masih tetap terisolasi dalam berbagai regional daerah, sehingga mereka memang tidak dapat berinteraksi satu sama lain tanpa media break. Sehingga adanya koalisi untuk adanya hubungan antara mitra kerja dalam rantai pasok diharuskan memiliki hubungan yang saling baik untuk memberikan dukungan, untuk saling berhubungan melalui internet, dan memberikan peluang untuk munculnya kebutuhan pelengkap dengan mitra sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang cenderung tidak terduga di pasaran. Sehingga kita mengenal istilah e-commerce yang kemudian diintegrasikan dengan sistem EDI system. Jadi EDI system adalah komponen sebuah electronic data interchange di mana adanya pengiriman atau transfer informasi dari satu hub ke spoke yang lain di mana menggunakan format yang sama. Sehingga trading equality tadi menjadi lebih signifikan, lebih efektif, dan lebih efisien. Dalam menggunakan e-commerce dengan terintegrasi dengan EDI system, ada beberapa komponen-komponen utama yang terkait dengan perubahan rantai pasok. Dan ini menjadi perbedaan dengan sistem rantai pasok secara tradisional, di mana dalam EDI system dan e-commerce, beberapa komponen tadi terdiri atas, pertama adalah customer itu sendiri. Tentu pelanggan menjadi komponen utama. Yang kedua adalah supplier. Jadi adanya pemasok yang akan memberikan barang kepada pelanggan, kemudian pihak bank. Jadi ketika menggunakan sistem e-commerce, kita juga pihak bank akan terlibat dalam sistem EDI sistemnya. Kemudian tentu pihak delivery dalam pengiriman barang. Sehingga model e-koalisi tadi tentu melibatkan beberapa komponen, sedangkan proses bisnis juga melakukan komponen. Sejatinya mereka saling bergantung, saling berhubungan, sehingga konsep e-koalisi dengan konsep proses bisnis saat ini dapat diintegrasikan dengan baik. Beberapa permasalahan adalah ketika menggunakan EDI system, format harus sama. Jadi ketika data yang dikirimkan dari supplier kepada pihak bank dan delivery tentu menggunakan format yang sama. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, format tadi tidak menjadi sebuah masalah. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana memberikan layanan jasa yang terbaik kepada pelanggan, proses return yang tentu memerlukan integrasi pada seluruh rantai pasok itu sendiri. Demikianlah
overview dari pembelajaran pada sesi yang ke-9 terkait dengan pemodelan trading equality dalam sistem rantai pasok. Semoga video ini bermanfaat, saudara lebih bisa memperdalam pada materi textbook dan materi presentasi yang saya berikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.